Jadi Dokter Arianti, cerita seperti ini kan sudah sering kita dengar, tapi setiap mendengarnya itu pilu loh. Sedih gitu dengarnya kan. Kok betul, dokter seperti apa sih yang kita harapkan ketika tumbuh di lingkungan yang seperti itu? Karena kan yang seperti ini biasanya ketika mereka dulu menjadi korban, nanti siklusnya menjadi pelaku. Dan kalau mereka sudah keluar duit banyak, jadi seperti ada mental, nanti harus balik modal. Dokter seperti apa yang bisa kita harapkan kalau begini? Jadi tentu yang kita harapkan adalah perubahan sistem yang bisa mengubah mentalnya, Dok. Apakah sekarang kita mengarah ke sana? Ya, jadi sebenarnya Indonesia ini salah satu negara yang berbeda dengan negara lain untuk dokter spesialis residen, ya PPDS. Di seluruh negara PPDS itu nggak pernah bayar uang sekolah karena mereka itu bekerja untuk rumah sakitnya gitu, dan mereka bahkan dibayar. Satu itu berbeda. Sehingga sebenarnya apalagi mereka harus ya ibaratnya mesti bayar kiri kanan yang di luar itu. Nah ini kan kemudian kedepannya mereka berpikir gimana mereka ngembaliin gitu kan, udah bayar uang sekolah dulu. Kalau kita lagi PPDS nggak boleh praktek kan, nggak boleh praktek gitu, nggak sempat juga. Nah kemudian mereka mesti bayar uang sekolah, mereka kemudian ada kiri kanan juga seperti tadi ya, yang biaya-biaya yang nggak terduga. Nah inilah yang kemudian harusnya kita mau merubah. Nah Kementerian Kesehatan memang sedang berdiskusi dengan Kemendikti ya, untuk bagaimana ke depannya gitu, apakah residen itu akan tetap berbayar. Tapi karena mereka punya aturan sendiri, maka Kementerian Kesehatan membuat mekanisme hospital base. Di luar negeri itu pendidikan residen itu adalah hospital base karena memang mereka bekerjanya di rumah sakit gitu. Jadi mereka membantu, mereka dibayar walaupun nggak seperti bayar dokter spesialis ya, tetapi ada tahapan-tahapannya gitu. Nah sehingga nantinya ini juga bisa membantu mereka lah untuk bisa tetap hidup. Dan juga satu hal lagi, bahwa kalau di luar negeri itu bukan senior yang ngajarin, tapi konsulen. Nah, inilah yang akan kita lakukan untuk yang hospital base. Kita berharap dengan yang hospital base ini berjalan, mudah-mudahan ke depannya yang di university base ini juga bisa dilakukan perbaikan. Tetapi while that gitu ya, karena para residen ini bekerja atau belajarnya dititipkan di rumah sakit milik Kementerian Kesehatan, tentu Kementerian Kesehatan nggak mau dong di dalamnya rumah sakitnya ada kasus-kasus yang seperti itu. Makanya kita memperketat para direktur rumah sakit untuk tidak boleh ada kasus-kasus seperti itu, dan kalau memang ada kasus itu harus dikembalikan ke universitas gitu. Dan catatan-catatan terhadap itu akan masuk ke dalam data dari si tenaga kesehatan ini, termasuk pencabutan STR sementara atau kasus bullying yang terjadi sekarang ini banyak loh yang sudah kita kasih sebenarnya, walaupun tidak terblow up, tapi STR-nya sudah dibekukan, sudah ada, bukan hanya 2 kasus ini gitu loh. Nah karena ketahuan adanya mereka melakukan bullying mereka ini. Nah ini efek-efek jera ini, tapi tentu kita berharap jangan ada yang ditutup-tutupin tadi gitu ya, supaya semua kembali ke jalan yang sebenarnya yang benar lah gitu ya, karena kita mau mendidik dokter-dokter spesialis di nantinya gitu. Harusnya mereka mempunyai etika, budi dan yang baik gitu ya gitu. Nah kemudian tadi yang disampaikan oleh Dr. Marsda, itu saya nanti penyiksaan saya bukan selesai di sini aja. Kalaupun saya paksakan, ini kayaknya senior saya udah pada sebel sama saya gitu ya. Konsulen saya udah pasti saya nih ditandain sampai nanti gitu ya. Nah inilah yang kemudian dibuat oleh Kementerian Kesehatan terhadap SIP yang tidak harus melalui rekomendasi. Jadi kalau ada, kita punya kuota nih, misalnya gini, di daerah, let's say di daerah Jawa Tengah ya. Jawa Tengah itu kita udah punya per kabupaten kota. Di satu kabupaten A, dia perlu ortopedi 10 misalnya. Kalau kemudian di sana masih ada 5,
misalnya Dokter Marcel kemarin jadi ortopedi, dia yang melamar di kabupaten itu karena itu kelihatan terbuka, maka begitu dia ngelamar di situ SIP-nya langsung keluar. Tidak ada rekomendasi dari teman-temannya yang ada di situ. Karena memang di situ kuotanya masih ada gitu loh. Kecuali kuotanya udah penuh 10, mau itu anaknya si profesor yang ada di situ, dia tidak bisa masuk di situ. Gitu loh. Makanya itulah yang namanya transparan, bukan hanya sekedar atau rekomendasi apa, enggak gitu. Tetapi tentu kalau ada pelanggaran tetap masuk di situ gitu loh. Nah, ini yang kita lakukan untuk semua spesialis-spesialis. Jadi sehingga penyebarannya benar dan tidak ada like and dislike karena setiap daerah itu membutuhkan dokter-dokter spesialis ya, dan jangan sampai dihambat padahal dia mau praktek di situ tapi karena ada yang nggak suka kayak tadi ya yang ditakutin orang, terus kemudian mereka nggak boleh masuk seperti itu karena itu bukan teman saya, itu dia nggak boleh masuk. Enggak, sekarang selama itu kosong, dia tidak ada catatan, dia bisa langsung dapat SIP-nya. Oke. Dan meniadakan tradisi ya, dalam tanda kutip tradisi yang buruk sebetulnya untuk bullying itu sendiri, apakah sudah bisa berkurang, dokter, dalam 2 tahun terakhir ini misalnya? Apakah sudah lebih berkurang praktik-praktik seperti itu? Kalau kami melihatnya sudah lebih berkurang ya, karena sebenarnya laporan yang masuk dan sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan ini sudah banyak. Jadi saya suka mendengar juga nih teman-teman saya yang senior-senior ya, yang ini suka bilang nih, gue jadi bingung, jangan-jangan minjem pulpen juga sekarang kita takut nih, nanti takutnya dikirain bullying. Ya mungkin joke ya, tapi itu bagian dari yang saya sambil ketawa, tapi saya sambil mikir berarti kan udah takut nih, gitu kan? Gitu. Syukurlah. Nah, jadi mau minjem pulpen aja jangan deh takut, ntar mau numpang WA ntar dikirain kita bullying gitu loh. Jadi ya mungkin oknum sih tetap ada, tetapi kelihatannya mereka sekarang udah mulai takut gitu. Saya lihat improving kok. Jadi ya kalau dari testimoni teman-teman gitu ya, dan yang baru PPDS gitu ya, ya berkurang lah gitu ya. Paling nggak tekanan dari seniornya sendiri gitu ya. Jadi karena kan mereka juga takut kan, bahwa mereka nanti ikut-ikutan kena terseret gitu ya sama Kemenkes, terus jadi nggak lulus gitu ya. Karena kan kasus yang begitu besar sampai pidana ya kemarin ya dok ya, itu benar-benar membuka mata bahwa gua nggak bisa lagi ngelakuin kayak gini. Dan STR dicabut. Kan. Jadi kan luar biasa efeknya. Jadi memang harus dibikin suatu contoh jerak gitu ya, supaya ya semua orang tahu bahwa dia nggak boleh kayak gitu. Gitu sih kalau dari saya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.